Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam kabarnya hari Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Sehat, Bu. Kabarnya semuanya sehat-sehat kok. Kayaknya mukanya pada masam ya. Belum Habis pelajaran sarapan. matematika. Jadinya pada pusing kayaknya ya. Ya, Bu. Bu. Pusing Bu, guru matematika marah-marah terus Bu. Oh ya, apa pusing karena mikirin tidak punya uang? Gitu Bu, iya Itu gitu. Imron, Bu. Tahu aja, Bu. Imron itu, Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Miftah, mana Miftah ya? Hadir, Si Bu. Kipli mana Kipli? Oh Hadir. ya. Silahkan dipimpin doanya. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lihat senyum manis Pepsodentnya. Mana senyum manis Pepsodentnya? Aduh, rusak. Nah, gitu dong. Rusak. Biar semangat untuk hari ini. Oke, sebelum dimulai, saya mau memastikan dulu nih, semua peserta harus on kamera dan mic. Ketika ada yang berbicara harus di-unmute dulu. Tapi ketika saya sedang bertanya kepada kalian, kalian harus dibuka mic-nya. Oke, saya absen dulu ya. Ya, Bu. Bu Kaswana. Ada Kaswana? Hadir Bu. Irma. Hadir, Bu. Irma. Huja. Ada, Bu. Hairul Anwar. Hadir, Bu. Inneke. Hadir, Bu. Hindria. Hadir Bu. Imron. Hadir, Bu. Miftah. Selalu, Ibu. Oke, yang terakhir Maya. Laila Juwita. Ada, Ibu. Terakhir Maya. Hadir Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua. Sebelum mulai ke pembelajaran yang memusingkan nanti analisis, saya mau ice breaking dulu nih, biar kalian tambah semangat. Masih ingat yel-yel kita? Aduh, Apa tuh, Bu? Ya, lupa. tiba-tiba saya amnesia, Ibu. Lupa. Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang SMK, bisa. Bahasa Indonesia luar biasa. Oke? Oke, Siap oke. Pagi-pagi bisa Oke. luar biasa. Iya, Bu. Oke, oke. Iya. Oke. Dibuka semuanya mic-nya ya, biar saya Ya, terdengar Bu. suara. Dibuka, Bu, Iya. mic-nya, Bu. Ya, Bu. Dibuka mic-nya. Ada, Buka Bu. mic-nya. Ulangi lagi loh, Pak. Oh, saya ulangi lagi ya. Ya, Bu. Pagi. Kalau saya katakan semangat Pagi, pagi, pagi. pagi 3 kali aja, jangan lebih. SMK bisa. Bisa. Bahasa Indonesia Luar biasa. Terus akhiri tepuk tangan nih, Bu. Biar semangat. Iya, Tepuk pasti. tangan. Oke. Sudah siap? Semuanya siap? Siap. Semangat pagi. 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 SMK. Bisa. Bisa. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Ya. Saya tes konsentrasi kalian ya, karena konsentrasi itu penting. Semuanya melihat ke saya, Siap, Bu, melihat saya liatin. dengan gerakan jari saya. Nanti saya akan hipnotis kalian. Dihipnotis ya. Aduh. Iya. Kalian Wah, saya takut jatuh cinta mengikuti sama Ibu. waduh, jangan dong. Masa jadi pelangi? Aduh. Kalau kalian akan mengikuti apa kata saya, bukan dari gerakan saya. Contohnya,
pegang hidung, tapi saya pegangnya mata. Berarti kalian salah. Kamu harus pegang hidung. Jangan ikutin gerakan saya, tapi Ikutinnya ikutin kata-kata. kata saya. Ya, Iya, siap. betul. Oh, Oke. siap. Siap Bu, semuanya? Bu Ya. Laila. Saya tutup mata. Siap ya. Pegang telinga. Ya, masih ada yang kurang konsentrasi. Gerakannya masih melambat. Pegang alis. Ye. Iya, masih berpikir lagi. Pegang Anwar alisnya. salah tuh, Bu. Anwar salah, Bu. Salah ya, Anwar ya. Salah, Bu. Anwar konsentrasi Nggak dong, konsen, Bu, Anwar. lagi Kali nggak kurang dia konsentrasi. Belum sarap, Bu. Oke. Dipegang mulutnya. Iya, masih berpikir. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Asik. Lanjut dong. Lanjut, Bu. Lagi ya, lanjut. Oke, saya akan tampilkan tebak gambar. Tebak gambar ya. Siap, Ini Bu. saya share screen dulu. Iya, Bu. Siap, Bu. Tebak, Bu. Sedang proses, Bu. Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Masih hitam. Nah, Sudah, itu ada. Bu. Ya. Bentar. Tebak gambar. Cermati gambar berikut. Oke. Oke, Bu. Nah, apakah kata-kata dari gambar ini? Saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Bu. Saya, Wih, Bu. ya, Mayang. Apa Mayang? Buku cerita. Betul Oke, nggak, Bu? benar. Buku cerita. Ini Emang di iya? sini ada buku, ada Iya, buah tuh. ceri, Ceri. dan Jadi Jadi, buku cerita. buku cerita. Tepuk tangan untuk Yeay. Mayang. Wih, Saya kira Pintar deh, apel. Mayang. Oh, saya salah. Bisa dong. dilanjut. Oke, ini ada Bapak tua, Nah, Bu, ada saya, huruf Bu. E dan G. Laila, Ini apa Laila? sepertinya apa ya? Tuang ya, tuang air, Bu. Oh iya benar, ini Asik. tuang Saya pintar. air. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Laila. Yang lain mana nih? Konsentrasinya kurang nih kayaknya nih. Aduh, belum Dilanjut sarapan, Bu. ya. Aduh, Yuk, semangat. tebak gambar. Apa nih? Ada open, gambar buaya, dan ada teman-teman. Apakah Buaya gambar jadi ini? Y. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya tahu, Ya, saya, Bu. Miftah. Apa Puasa. Miftah? Bu. Saya, Bu. Open itu Ya, kan Miftah. buka ya. Itu Ya. buayanya jadi P. Oh, ini bersama ini ya. Jadi buka puasa, Bu. Buka puasa bersama, Bu. Oh, pintar sekali. Hei, Jawabannya jelas adalah dong. buka puasa Jelas, pintar, Bu. bersama. Tepuk tangan untuk Ya, nggak pernah Miftah. puasa ya. Keren. Buka puasa jam 12 siang. Bisaan si Miftah ya ternyata. Oh, pinter dong. Satu lagi. Ayo, tebak nama negara nih. Jam Apa ini ya? Ayo, tebak nama negara. jam makan. Siapa? Saya, Bu. Ya, Imron, Bu. Imron. Apa Oke, Imron? baik Bu, itu kita harus hormati Bunda. Ini nama Bukan. negara. Apa sih? Nama Saya, Bu. negara. Saya Bu, Ya, Salah. Hindria. Salah Imron. ya nama negara ya Bu ya. Jamaika. Apa Hindria? Jamaika. Jamaika. Iya, pintar. Wah, Jamaika. Indria pintar. Ya makasih. Saya juga nggak ketebak tadi. Ya, salah deh. Halo. Sudah cukup? Es breakingnya sudah bahagia, sudah mulai tersenyum kembali. Senyum episodenya sudah mulai merekah. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Siap, Bu. Materi sebelumnya, apakah ada yang ingat saya menjelaskan mengenai apa ya? Minggu kemarin. Ayo Bu, Bahasa Ya, Indonesia, Bu. Imron. Materi tentang apa? pengertian teks eksplanasi, bukan Bu? Ya, benar. Pengertian teks eksplanasi. Ada yang masih ingat nggak nih? Tentang teks eksplanasi. Gempa, itu contohnya. Lalu apa lagi? Tsunami, Bu. Tsunami.
Pengertiannya dulu, itu contoh-contohnya nih. Pengertiannya, eksplanasi. Kalau bahasa bulenya, explanation. Kalau bahasa Indonesianya orang Banten, eksplanasi. Kita beda sama bahasa bule. Tentang fenomena, Bu. Ya, Nadia. fenomena. Eksplanasi Gimana, itu Laila? Tentang ini Bu, membahas tentang fenomena eksplanasi itu, Bu. Ya, mengenai fenomena yang sedang terjadi, mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur teks eksplanasi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik, kalian itu bisa menganalisis teks eksplanasi melalui media massa. Nanti media massanya akan saya sajikan di LKPD. Saya izin share screen ya. Bu Laila, Ya, ada apa Mayang? Bu Laila, aku mau izin ke kamar mandi, boleh nggak, Bu? Kan takut yang mau nanti izin pipisnya aja ngompol kamar ya. mandi. Bohong Iya, itu, tadi di Bu. pelajaran Kantin matematika itu, Bu. nggak boleh keluar, Bu. Saya takut izinnya. Oh Ke ya, kantin silahkan kali boleh kamu izin. Mayang, bukan kamar mandi. Enggak, beneran ke kamar mandi. Saya boleh ditemenin sama Indria nggak, Bu? Memang kalau sendiri nggak bisa ya, Mayang Pintunya ya. itu rusak, Bu. Saya takut ada yang ngintip. Nggak boleh ya, Kasian Bu? banget Hendria Ayo nanti sama saya aja, pegang Mayang, dianterin. pintu. Ih, Miftah Maya orang Saya yang nggak ada orang jagain. tuanya juga. Jagain apa? Tolong, Bu. Minta Yuk Mayang yuk Kamar ditemenin mandi. ya. Tapi 5 menit ya, nggak boleh Ya, Bu. lebih dari 5 Ya, Bu. menit ya. Kamu mah ntar belok, bukan ke kamar mandi malah ke kantin. Enggak, Bu. Saya ke kamar mandi. Makasih ya, Bu. Silahkan. Ada lagi yang mau ke kamar mandi? Enggak, Bu. Kamar mandi yang mau ke saya, Bu. Memandang saya- Ibu aja yang Ya, saya mau izin share ya. Kita mulai materi untuk teks eksplanasinya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri nih. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Udah Ibu. Nah, ini teks eksplanasi. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Informasinya berdasarkan faktual, yang dibahas adalah fenomena, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif, dan fokus pada satu hal, bukan partisipannya. Nah, ini adalah struktur teks eksplanasi yang nanti akan kalian analisis. Struktur teks pertama, pernyataan umum, deret penjelas atau namanya urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Ya, Bu. Udah bagus, Bu. Ya. Nah, pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum apa sih? Pernyataan yang bersifat umum. Nah, berarti pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum si fenomena yang nantinya akan dibahas. Bisa jadi itu pengenalan fenomena tersebut. Itu biasanya ada di awal paragraf. Yang kedua, deret penjelas. Deretan penjelas berarti dia bagian deret yang menjelaskan si fenomena. Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena itu terjadi dan tercipta. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Pernah mendengar kata interpretasi? Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Barusan. Ya. Iya sih, benar. Hujah benar. Tidak ada yang salah. Interpretasi itu teksnya bersifat pilihan. Boleh ada, boleh tidak. Teks ini berupa penutup, intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, itu strukturnya. Sekarang saya mau kasih
kalian video tentang fenomena eksplanasi nih. Boleh saya tayangkan? Boleh, Bu. Boleh Bu, yang lama ya Bu. Ibu. Biar nggak Iya, ngantuk Bu. sayanya Bu. Mana nih suaranya yang lain? Laki-lakinya mana nih? Imron, Miftah, Hadir. Anwar. Ya Bu, hadir Bu. Iya kan tadi sudah Main saya HP aja Bu breaking. tuh. Nah, handphonenya nanti saya ambil nih. Tidak, Ibu. Kan di rumah Bu. Masa diambil? Parah emang main ambil-ambil aja. Kita mah Oke, di saya rumah tayangkan itu ya. dibawa. Nih videonya nih. Yang ke kamar mandi sudah balik belum ya? Sudah kembali lagi belum? Belum, Bu. Waduh, Betah, Kantin Bu, itu, di kamar mandi. Kantin Bu itu mau udah Bu. waduh, bagaimana nanti kalau kita kena hukuman? Ntar saya telepon, Bu. Suruh apa ya? Ntar saya telepon. Sekalian Ya. nitip gorengan. Silahkan Juga ditelepon. dong, Miftah. Biar nggak Minum ketinggalan gitu, minum. materinya. Ini video tentang contoh eksplanasi. Ada suaranya tidak ya? Tidak ada, Ibu. Ibu lupa Tidak ada, Ibu. send audionya, Bu. Person. Sebentar. Ibu stop screen dulu. Person ya? Ya, Ibu stop screen. Kemudian ketika Ibu men-share, itu diklik dulu, Bu. Share audionya. Sudah saya checklist ini. Oh, ada. Nah, berarti Ini Ibu tentang matiin tsunami suara. Aceh. Nah, itu adalah contoh fenomena alam yang terjadi di Indonesia pada mau tahun nanya, 2004. Iya, ada apa? Bu, apakah gempa bumi di Cianjur termasuk fenomena eksplanasi, Bu? Kalau lihat tadi videonya apa sih mirip sama video tadi? Enggak mirip nih, sama pemirip ya, Bu ya? Yang Cianjur itu, Hampir Bu. sama ya, sama-sama Hmm. tentang fenomena alam gitu. Iya, Ya, kalau gempa bumi pun dari alam, dia pun eksplanasi gitu. Tapi kalau misalnya kita membaca di surat kabar, kita harus membedakan mana nih eksplanasi atau hanya sekedar berita saja. Kalau eksplanasi itu harus ada sebab akibatnya. Yang tadi kita saksikan adalah fenomena tsunami Aceh. Nah, ada sebab akibatnya di Cianjur pun yang sedang sekarang terjadi itu adalah fenomena eksplanasi, ada sebab akibat mengapa gempa itu terjadi. Bahkan berulang-ulang kali ada gempa-gempa susulan.
Kalian merasakan nggak gempa yang kemarin terjadi? Merasakan, Bu. Yang lain? Saya tidak Luar merasakan, Bu. merasakan. Oh, Tapi Laila cuma tidak merasakan. Jauh kali, Bu, Laila mah, Bu. Makanya tidak merasakan, Bu. Iya, Bu, saya nggak merasakan. Soalnya hati saya sudah juga bergolak-golak, Bu. Waduh, sedang Baru putus jatuh itu, Bu, baru cinta putus. sepertinya nih. Air kali bergolak-golak. Ya, Irma gimana Irma? Merasakan gempa nggak waktu terjadi di Cianjur itu? Iya Bu, ada tapi cuma beberapa detik aja gitu. Sempat Nah, itu. Ya, seperti itulah fenomena alam yang termasuk eksplanasi. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Akibatnya yaitu para korban, bangunan runtuh, seperti itu. Sekarang saya putarkan video lagi contoh dari fenomena sosial. Kalau yang tadi fenomena alam, karena eksplanasi itu berhubungan dengan fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Disaksikan ya, dicermati videonya. Ini sebagai contoh. Siap Bu. Maaf, ada kesalahan teknis. Sebentar. Saya stop share dulu. Saya izin share screen lagi untuk menampilkan fenomena sosial di Indonesia. Ya Bu, Sudah munculkah? sudah Bu. Ini Udah, Ibu. masuk. Itu gambar apa, Bu? Ini gambar gedung MPR. Oh, Kenapa? kayak keong, Bu. Kayak kura-kura. Kayaknya karo serodotan di sana enak ya. Itu udahnya di mana, Bu? Jakarta ya, Bu ya? 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur. Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi.
Iya, kok kalian sepertinya terhenyut. Mana nih suaranya? Apa ngantuk atau terpesona sama video saya? Miftah, mana Miftah ya? Tidak terlihat batang hidungnya. Iya, Bu, Miftah. Iya, ada apa? itu Presiden siapa tuh tadi tuh? Soeharto ya, Bu? Itu mah Iya, kenapa yang sekarang gak lengser-lengser ya, Bu? Kan sudah di Bu. Awas lo Ineke, ada yang itu loh dilaporin. awas, hati-hati, ada kode etik. Kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang negatif. Yaitu adalah contoh eksplanasi fenomena sosial ya, anak-anak. Itu terjadi tahun 98-99 tentang demonstrasi massa. Selain demonstrasi massa, ayo fenomena sosial apa lagi yang bisa kita temui sehari-hari? Banyak, Bu. Tuh yang sering Pengangguran, Bu, pengangguran tuh banyak, Bu. Pengangguran, pemilu, apalagi Itu Bu, tawuran. Lesti Bilar, itu Bu, Lesti Bilar apa namanya KDRT Bu. Oh, KDRT Yang ya? Mariski Bilar Aduh, aja. Mayang, kok bisa tahu berita seperti itu? Kamu mengikuti gosip-gosip terkini ya? Itu mama saya nonton gosip Bu, TV dikuasain mama saya mah dengerin aja Bu. Mayang emang suka ngegosip, Bu. Iya. Saya aja suka digosipin loh, Bu. Justru saya ngegosipnya Tim gosip ya? Baiklah. Kalian sudah saya kasih penjelasan tentang eksplanasi, kalian sudah tahu contohnya. Sekarang kalian akan saya bagi kelompok. Kelompok ganjil dan kelompok genap. Seperti halnya Bapak Jokowi punya peraturan berkendaraan ganjil genap, saya pun punya peraturan ganjil genap. Akan saya bagi kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok, atau kalian bisa buat sendiri kelompoknya. Buat sendiri atau saya yang pilihkan? saya nggak mau sama Miftah Bu. Boleh nggak, Saya Bu? merdeka Bu, jadi pengen sendiri aja Bu. Oh, oke. Boleh, boleh. Ibu aja, Bu. Saya atau kalian yang Ibu, pilih nih? ibu aja, Bu. Ibu saja, Biar Bu. adil. Ibu saja, Bu. Saya Biar ya. adil. Ya, saja, Bu. oke. Saya mau sama Imron Bu. Oh, sama Imron. Iya, dia Baiklah. pintar soalnya Bu. sama Anwar. Baiklah. Oke. Saya tentukan kelompoknya ya, biar tidak subjektif. Kalian kan kalau pilih kelompok, temannya yang itu lagi. Ya. Biar seirama. Kelompok ganjil ada Imron, Miftah, Ineke, Hindria, Mayang. Kelompok genap ada Laila Juwita, Huja, Khairul Anwar, Kaswana, dan Irma. Silahkan asik, masing-masing Irma, kita kelompok Asik. Makasih, Ibu. membentuk kelompoknya. Tentukan ketua kelompoknya, nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian nih. Siapa? Iya, Imron Kelompok Laki-laki, ganjil Bu, siapa laki-laki. nih? Kelompok ganjil. Imron Bu, Minta aja, Mif. Imron Bu. Saya Siap. udah Oke, Bu. kelompok ganjil. Imron ketua kelompoknya, siap Imron ya. Siap, Bu. Ya, kelompok genap. Siapa ketua Laki-laki kelompoknya aja, nih? Bu, laki-laki tuh. Laki-laki. Bu, Laila Juwita aja Bu tuh Bu. Males Iya, Bu. Bu, saya Males Bu, saya udah mau, nggak pernah Bu. mau jadi kelompok Bu. apa kesetaraan gender, Bu? Ya, jangan Oke. laki-laki terus. Saya mau, Bu, nanti. Parah. Ya. Boleh. Jadi ganjil laki-laki, genapnya perempuan ya. Nanti LKPD-nya saya share di e-learning SMK 2 atau saya share di WhatsApp grup ya. Silahkan kalian buka LKPD-nya, silahkan berdiskusi. Nanti yang tidak mengerti atau tidak paham, silahkan tanyakan sama saya. Ya Yuk, Bu. silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Ya, Bu. ayo, yuk. Ayo, Saya izin ke WC dulu Bu ya. WC bahasa apa? Miftah Ya, ini kelas bahasa nih. Ini kelas bahasa. Toilet Ibu, ke toilet. Toilet. Ya, silahkan. 5 menit ya. Jangan merokok di WC ya. Di kamar mandi. Ya Bu. Mayang, ayo anterin Mayang. Nggak mau. Diskusinya berapa menit, Bu? Itu. Bagaimana? 10 menit cukup? Enggak, Bu, enggak cukup, Bu. 15
15 Bu. Ya, 15 lah. 15 menit. Oke, silahkan diskusi dulu. Itu ada, ini saya share. Ini untuk yang kelompok ganjil ya, LKPD-nya. Mengenai kemacetan lalu lintas di ibu kota, topiknya untuk yang kelompok ganjil. Kelompoknya Imron, kelompok yang genap, kelompok Laila. Ini tentang fenomena gerhana bulan total. Kenapa bulan menjadi berwarna merah? Silahkan tentukan strukturnya. Mana pernyataan umum, mana deret penjelas, dan interpretasi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu, mau dibaca dulu Bu. Ya, silahkan dibaca. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, kenapa Mayang? Bu, bagaimana Bu itu cara menentukan deret penjelasnya itu, Bu? Ya, sebelum saya yang menjawab, apa ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tuh. Bu, besarin Kata, Bu. Jadi saya gimana Irma? Bu. Besarin Bu itunya dikit. Materinya. Oke. Ketua kelompoknya sudah sampai mana? Imron, Laila Juwita? Sebentar lagi Bu. Ya, Ini ada yang ingin sedang ditanyakan? ditulis. Tidak Bu, masih mengerjakan. Kelompok 2 ada di room 2 ya? Cukup ya waktunya ya. Sudah Bu, udah beres. Hasil kerja kelompok kalian diwakili oleh boleh ketua kelompoknya, boleh juga perwakilan yang lainnya. Siap? Presentasi hasil kerja kelompok? 5 menit lagi, Bu. Ya, baiklah. Sudah sampai mana Imron mengerjakannya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebentar lagi, Bu. Baru nyampe deret penjelas. Tinggal satu struktur lagi nih, interpretasi. Oke. Kita tunggu ya kelompok ganjilnya. Kelompok genap sepertinya sudah siap untuk mempresentasikan. Sudah siap. Sudah? Kelompok ganjil sudah siap? Imron, gimana Imron? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Yang lain sudah ya. Nanti ketika yang tidak mengerjakan atau tidak berdiskusi, dia diam saja atau dia bermain handphone saja, silahkan laporkan sama saya atau jangan ditulis namanya di LKPD. Jadi ada tanggung jawab penugasan. Baik, Bu. Kamu kan ada observasi sikap nih, tanggung jawabnya bagaimana. Oke, saya mulai dari kelompok ganjil.
Silahkan presentasi hasil kerja kelompok kamu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mencari struktur ya pada teks eksplanasi dengan topiknya kemacetan lalu lintas ibu kota. Ada yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umumnya adalah kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Salah satu wilayah ibu kota di sekitar kawasan industri, pasar, dan terminal. Itu adalah pernyataan umumnya. Selanjutnya ke deret penjelas. Deret penjelasnya itu peningkatan jumlah kendaraan juga sangat mempengaruhi kemacetan. Peningkatan jumlah kendaraan tidak mampu mengimbangi dengan peningkatan jumlah ruas jalan baru. Hal itu dikarenakan keterbatasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan. Dalam kondisi normal sehari-hari, kita bisa melihat adanya penumpukan kendaraan pada pagi dan sore hari. Selanjutnya ke interpretasi. Interpretasinya pada topik kemacetan lalu lintas adalah kemacetan parah lalu lintas ibu kota. Kita pandang tidak berdiri sendiri itu jika berhubungan dengan persoalan perencanaan dan penataan ibu kota dan sekitarnya. Kerugian yang tidak terkalkulasi adalah semakin memburuknya lingkungan ibu kota akibat asap kendaraan. Pengendara mengalami stres, gampang marah, dan tidak toleran juga tak kalah bahaya. Itu Bu dari kelompok 1. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya, teman-teman dari kelompok lain? Tepuk tangan untuk kelompok ganjil. Sudah cukup bagus, malah sangat bagus. Sudah ada pernyataan umumnya, sudah terlihat deret penjelasnya, dan sudah terlihat interpretasinya. Terima kasih, Bu. Dilanjutkan kepada kelompok 2. Ya, silahkan Iya, Bu. perwakilannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Juwita. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini topiknya yang kami dapatkan itu tentang fenomena gerhana total. Nah, ada 3 yang kami analisis, diantaranya ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan ada interpretasi. Kalau untuk pernyataan umumnya, yaitu fenomena gerhana bulan total dijuluki juga sebagai blood moon, karena saat peristiwa ini terjadi, bulan berubah menjadi berwarna merah. Gerhana bulan total adalah fenomena astronomis yang terjadi saat seluruh permukaan bulan tertutup umbara bumi. Kemudian untuk deret penjelasnya, saat fenomena gerhana bulan total pada fase bulan memasuki umbara bumi, maka warna bayangan ini akan cenderung hitam. Seiring bulan memasuki seluruh bayangan umbara ini, maka warna bulan akan berubah menjadi kemerahan. Penyebab bulan berwarna merah saat fenomena gerhana bulan total adalah karena adanya mekanisme hamburan Rayleigh ya Bu, yang terjadi pada atmosfer bumi. Kemudian yang terakhir di sini ada interpretasi, yaitu menurut NASA selama fenomena gerhana bulan, warna cahaya bulan akan berubah menjadi merah karena satu-satunya sinar matahari yang mencapai bulan melewati atmosfer bumi. Nah, begitu Bu hasil tugas kami. Mohon dikoreksi ya Bu jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus dengan kelompok 1. Sudah terlihat pernyataan umumnya mana deret penjelas dan mana interpretasi. Sebelum saya mengakhiri kegiatan, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Materi analisis struktur teks eksplanasi
Jadi struktur eksplanasi itu ada berapa bagian? Siapa yang akan menjawab dan menjelaskan dari simpulan pembelajaran kita untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, Maya, silahkan. Jadi bagian struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya Bu ya. Ya, Itu yang pertama itu adalah pernyataan umum. ya, Pernyataan umum itu isinya topik fenomena. ya, Yang kedua itu tadi apa ya? Deretan penjelas Bu. ya, Nah, isinya itu sebab dan akibat fenomena. ya, Yang terakhir apa tadi ya? Interpretasi. Ya, interpretasi Bu. Berisikan simpulan. ya. Jadi, analisis struktur teks eksplanasi itu strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum berisikan mengenai topik yang akan dibahas tentang fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial yang sedang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah deret penjelas, yaitu bagian yang berisikan sebab akibat dari sebuah fenomena, mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Ada sebabnya dan akibatnya. Yang ketiga adalah interpretasi, bagian ini berisikan simpulan atau ada sebuah pendapat yang menyimpulkan penutupnya dalam teks eksplanasi. Pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, saya Sudah paham. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, kita sudah selesai untuk berdiskusinya, sudah mempresentasikan. Silahkan kembali ke tempat duduknya Terima kasih masing-masing. Bu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa karena tadi pertemuan awal kita buka dengan doa, sekarang kita doa. Silakan ketua kelas pimpin kembali doa. Baik teman-teman semua, kita berdoa sebelum pulang. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya setelah struktur, saya lupa untuk menyampaikannya. Minggu depan kita akan ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum kita analisis seperti tadi, kalian boleh mencari materinya terlebih dahulu atau baca-baca dulu buku paket, buku teks yang kalian sudah pegang atau dari sumber lainnya. Silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Solihah. Baik. Bagaimana Bu Solihah? Sudah merasa Tolong, Pak. ada hal yang perlu disampaikan mungkin? Silakan Solihah dulu. Iya. Kalau untuk ini saya tidak pakai literasi ya Pak. Di awal pembelajaran itu sebelum pembelajaran harusnya saya pakai pembiasaan literasi. Lalu tadi di kegiatan inti kayaknya saya menjelaskan materinya agak terlalu cepat. Lalu belum membahas fenomenanya. Lalu bagian penutup tadi hampir lupa menjelaskan pertemuan yang akan datang. Itu aja sih Pak. Kalau untuk media segala macam sudah merasa baik ya? Iya. Ada kendala sih karena pakai Canva. Belum saya. Oke, baik. Saya berikan dulu komentar buat teman-teman yang lain ya. Ya, Bapak silakan ya. Pak. Silakan. Iya nggak apa-apa Pak. Teman-temannya. Ya teman-teman menyampaikan hasil pengamatan dari penampilan Solihah. Silakan.
Saya Iya, silakan Bu Mayang. Tadi di pembuka saya tertarik dengan game yang tebak gambar, terus yang pegang bagian tubuh itu ya Bu ya. Nah itu menurut saya tertarik karena anak-anak jadi lebih fokus ya. Karena kan tadi kita dari pembelajarannya Bu Ja kan langsung ke Bu Lailatus ya. Nah itu kan karena udah satu proses pembelajaran, kita lanjut lagi. Nah ya tadi menarik sekali Bu Lailatus, saya izin untuk mengikuti. Oh silahkan Bu, nggak apa-apa. Boleh. Terima kasih Bu Lailatus, mantap. Ya, terima kasih Bu Mayang. Ada lagi teman-teman? Saya Bu. Udahan. Ya, Pak Miftah. Udahan ya, masih ke bawah. Udah dong. Itu apa namanya, setelah mempresentasikan itu tidak ada ini ya, apa namanya, tanya jawab dulu tadi. Ya. Kayak sepertinya mungkin terlewat atau lupa Bu Lailanya. Biasanya setelah presentasi itu kan ada ini ya, ada apa, Menanggapi ya? menanggapi gitu. Iya, Tadi lupa. langsung menyimpulkan di akhir gitu. Jadi seperti tidak memberikan kepada audiens untuk menanggapi gitu. Itu aja sih. Ya. Bu Laila. Mungkin lupa ya. Lupa saya. Terima kasih Pak Miftah atas masukannya. Dari teman-teman yang lain? Saya cuma mau bisa bilang Ibu keren, itu aja. Terima kasih Bu Laila. Mentang-mentang namanya Laila juga. Biasa. Bagus. Baik, mungkin dari Bu Solihah lagi kan, Bu Fatira. Ya, Bapak Bu Solihat, tepuk tangan dulu buat Bu Solihah. Terima kasih. Ya, sudah bagus Ibu ya. Tinggal mungkin tadi kalau media sepertinya kalau saya melihat tulisannya warna itu tidak terlihat jelas ya, karena yang warna merah ya tulisannya warna merah dan backgroundnya itu apa namanya, latarnya itu warna apa ya, jadi tulisannya tidak terlihat begitu. Ya, disalin dia begitu. Kalau saya melihatnya kurang pas ya perpaduan warnanya begitu di medianya. Ketika saya melihat media dari Bu Solihah itu untuk membaca sendirinya kurang jelas begitu karena perpaduan warnanya itu apa ya, tidak match begitu ya Bu. Nah terus untuk media selanjutnya di awal Ibu sudah memberikan stimulus dengan games dan lain itu sudah bagus ya. Mungkin nanti di tengah-tengah Ibu bisa memberikan ice breaking supaya peserta didik juga tidak jenuh begitu ya. Jadi ada semangat kembali begitu, semangat kembali dalam proses pembelajaran begitu. Biasanya anak-anak itu di tengah itu sudah mulai jenuh, lalu memberikan ice breaking, semangatnya, konsentrasinya balik lagi begitu Bu. Tadi saya belum lihat di ice breaking di tengah ya Bu ya. Pak, mungkin nanti yang saya kasih di tengah juga ya Bu. Boleh presentasi. Iya, boleh. Ya, mungkin bisa dibagi dua tadi Bu, yang awal kan ada tiga. Iya, betul. Tadi ada beberapa, di pertama itu banyak ya. Nah, itu bisa diselipkan di mana begitu supaya ketika di apa namanya pada saat kegiatan inti anak-anak sudah mulai mungkin capek, jenuh ya, mungkin sudah tidak bisa berkonsentrasi. Dengan ice breaking itu salah satu apa namanya pemberian untuk memulihkan konsentrasi dan semangat belajarnya begitu Bu. Untuk yang lain Bu Solihah mungkin nanti lebih memperhatikan lagi aktivitas peserta didik. Ibu luring apa daring Bu? Luring. Saya luring. Ya, nanti akan terlihat Ibu pada saat kerja kelompok aktivitas Ibu. Kalau luring itu semua gerak-gerik Ibu itu jadi penilaian Ibu ya, jadi pantauan kami begitu ketika mengajar.
bagaimana pada saat Ibu menjelaskan peserta didik, bagaimana membimbing peserta didik kerja kelompok, mempresentasikan, apakah ketika menjelaskan Ibu fokus dengan sendiri, begitu tidak memperhatikan siswa di belakang, itu juga akan terlihat Ibu. Kalau di sini kan Ibu belum terlihat ya, karena memang kita daring begitu ya sistemnya. Nah itu juga untuk memperhatikan peserta didik juga itu akan jadi penilaian ketika luring terlihat sekali gitu, berbeda ketika pada saat daring mungkin ya. Jadi terkait media, pembukaan tadi sedikit, Ibu bisa bagi begitu ya. Penutup juga bisa ada interaksi dengan peserta didik, lebih interaktif lagi dalam menyimpulkan dan merefleksi begitu. Ya, yang lain udah cukup bagus, sudah bisa cair Bu, walaupun mungkin ada rasa deg-degan tidak terlalu terlihat begitu ya. Sudah bisa cair begitu, bisa menjalankan dengan baik. Iya, ngajar siswa dengan ngajar teman sebaya beda Bu deg-degannya. Iya, pasti Bu ya. Semangat, sukses, mudah-mudahan nanti pada PPL jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu, terima kasih atas masukannya Bu Fatiro. Terima kasih Bu Fatiro ya masukannya. Oke. Saya kira sudah banyak tuh ya. Saya juga tadi melihat dari sisi media ya. Maka saya tanya tadi ke Bu Solihah, kira ada masalah nggak dengan media? Kalau saya justru ketika media Anda tampilkan, kalau saya mungkin ya melihat fokusnya tidak ke teks ya. Ketika di media itu ada yang bergerak gitu ya, ada animasi yang bergerak gitu ya. Kalau salah tadi, jadi saya gagal fokus gitu loh. Saya fokusnya ke yang bergeraknya itu. Nah, saya khawatir juga nanti di siswa juga fokusnya bukan ke teks yang Ibu sampaikan, tapi pada animasi gerakan yang ada di Salindia itu. Kalau tidak salah tadi ada beberapa ya yang ada di dalam Salindianya ada animasi yang bergerak yang ya. ciri-ciri teks eksplanasinya Pak. Ya, itu ya kalau memang kalau saya sih merasa sebaiknya memang tidak bergerak gitu. Ya karena mungkin nanti siswa akan gagal fokus ya, lebih memperhatikan gerakan-gerakannya dibanding pada teksnya. Itu ya Bu Solihah. Ya Pak. Termasuk tadi juga terkait dengan bagaimana Anda menggunakan gradasi warna dalam tulisan gitu ya. Itu perlu diperhatikan karena bisa jadi itu bertabrakan gitu ya. Sehingga warna satu dan warna yang lain memiliki keserupaan sehingga tidak terbaca. Itu tidak kurang jelas terbaca. Nah itu ya. Tapi kalau dari sisi bagaimana cara Anda menyampaikan materi, jadi saya mau jadi murid Ibu nih sebetulnya. Santai mungkin ya, tidak terburu-buru juga begitu, mengalir. Ya walaupun mungkin tadi yang disampaikan karena ini beda ya, bedanya yang pertama peserta didiknya, yang kedua metode yang dipilih juga kan memang Anda luring ya pada kenyataannya nanti, sementara latihan sekarang ini Anda menggunakan daring begitu, sehingga ada perbedaan. Tapi kalau dari langkah-langkah pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Solihah itu sudah tampak gitu ya, sudah kelihatan begitu alurnya seperti apa ya. Hanya memang nanti mungkin akan berbeda ketika luring ya, bagaimana aktivitas siswa nanti dilihat ya, bagaimana aktivitas gurunya, seperti apa ketika siswa bekerja, ketika siswa mengerjakan berdiskusi misalnya gitu ya. Nah itu nanti akan tampak seperti apa gitu ya. Karena ini daring latihannya, jadi mungkin aktivitas Anda sebagai guru ini belum begitu kelihatan gitu ya, karena memang daring. Nah itu beberapa catatan Bu Solihah. Ya kalaupun nanti sendiri dari diri sendiri masih ada yang mesti diperbaiki ya, karena juga Anda bisa menilai penampilan Anda sendiri sebetulnya begitu ya. Silakan nanti untuk diperbaiki, tentu pada saat praktiknya itu yang mungkin tidak akan terjadi lagi ya. Apalagi nanti praktiknya memang Anda melakukan 4 kali tampil gitu ya. 4 kali tampil ya, karena 2 rencana aksi itu. Jadi hanya satu contoh saja praktik mengajar yang Anda lakukan.
gitu ya. Nah, jadi supaya ada perbaikan terus setiap harinya, ya, maka itu Anda bisa melakukan evaluasi diri, gitu ya. Apakah cara mengajar Anda, cara mengajar metode yang dipakai, atau langkah-langkah pembelajarannya itu sudah dilaksanakan sesuai rencana atau belum, gitu ya. Saya kira Anda juga bisa merasakan, gitu ya, tadi bagaimana Anda mengajar, gitu ya. Itu dengan situasi yang berbeda ya. Kalau yang sekarang Anda muridnya ada teman-teman, sehingga mungkin beda feel-nya gitu ya, dibandingkan ketika Anda langsung mengajar dengan siswa di sekolah gitu ya, di kelas gitu. Akan beda. Ketika Anda menyebut diri sendiri dengan saya, kalau itu diterapkan di sekolah itu juga bagus sebetulnya ya. Tapi saya melihat kalau guru-guru di sekolah itu jarang menyebutkan diri itu saya ya. Biasanya ibu atau bapak gitu ya. Iya, Biasanya. Saya tidak tahu kalau Solihah memang apakah saya pakai, dia anak juga saya ya. iya, Oh iya sudah, itu memang kebiasaan begitu bagus juga gitu ya. Jadi sifatnya egaliter. Tapi kalau tadi misalnya Ujah kan ibu gitu ya, dia menyebut dirinya ibu. Kalau Solihah menyebut dirinya saya gitu ya. iya. Itu berlaku juga saat mengajar di sekolah. Kalau saya iya Pak, biasanya ibu anak-anak tuh Anda ibu. menyebut diri di kelas ibu atau saya? Ibu, Bu. Pak. Kalau saya ibu. Kalau Bu Ujah kan ibu ya. Ya. Kalau Solihah Saya, Pak. memang saya ya, bukan ibu ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, itu ya memang kedua-duanya juga bagus ya. Saya menyebut diri ya, menyebut diri sendiri dengan saya, atau menyebut ibu atau bapak gitu ya. Mungkin beda-beda ya. Mungkin ada kalau Laila Juwita apa biasanya memanggil diri sendiri depan anak-anak? Saya ibu Pak, supaya anak-anak Ibu. lebih dekat gitu ya. Kalau saya Iya, rasanya terlalu ada jarak gitu. iya, Pak. Wah, Seperti itu kalau baik. saya gitu. Ya, jadi ibu ya. Kalau Miftah, bapak Saya, Pak. dengan siswa. Iya. Oh, saya. Iya, kalau saya kepada siswa tuh saya lebih menyampaikan saya. Kalau Oh, siswa bukan baru bapak. Bapak. Bagaimana? Enggak. Kalau siswa ke saya kan Bapak, kalau saya Oh ke ya siswa pasti saya. itunya. Enggak, ini menyebut diri sendiri ke siswa. Saya, Pak, saya. Oh, saya juga. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, itu boleh ya, mau saya, mau ibu juga atau bapak gitu menyebut diri sendiri. Itu ya yang mana saja yang biasa dipakai begitu ya. Memang kalau yang biasa dipakai nih, Maya, yang biasa dipakai oleh guru-guru untuk menyebut diri kan nama panggilan ibu atau bapak ya, biasanya gitu. Tapi saya memang lebih lebih baiknya memang menggunakan kata saya gitu ya. Itu sifatnya egaliter gitu. Tapi itu sekali lagi kembali kepada kebiasaan masing-masing ya, terkait dengan penyebutan diri sendiri. Kalau Pak, kalau penyebutan ke siswa menggunakan kata teman-teman bagaimana Pak? Nggak apa-apa? Jangan kalau ya ambil zoom ya, kenapa? Bentar ya, bentar. Oh iya. Boleh Bu Fatiro menanggapi? Iya, Pak Imran. Kalau dipanggil Kalau- Umi, Kalau penggunaan kata teman-teman ke siswa bagaimana Bu? Karena saya juga sering menggunakan kata itu. Kalau saya kepada anak-anak tuh saya tidak menggunakannya anak-anak saja Pak, tidak teman-teman, kecuali mungkin pada saat mengajarnya tingkatannya jadi jauh. Kalau untuk anak-anak sebaiknya tidak memanggil teman-teman ya. Iya, Baik, kalau Pak. Kalau anak-anak sebaiknya anak-anak enggak. Karena kalau misalkan saya juga ke anak-anak itu memanggil diri saya ibu supaya ada kedekatan secara emosional begitu ya. Terus ke anak-anak juga tidak memanggil teman karena memang disitulah ada kedekatan emosional antara siswa dan guru sebagai orang tua di sekolah begitu. Kalau untuk saya di tingkat SMP maupun di SMA, saya bahkan ketika kemarin saya bertemu dengan mahasiswa PLP
yang dulunya mungkin salah satu murid saya kadang masih manggil nak begitu ya, walaupun memang kalau untuk mahasiswa saya kadang memanggil teman begitu, kalau dengan mahasiswa dengan teman-teman begitu, tapi kalau untuk peserta didik di sekolah saya lebih suka memanggil anak-anak dan memanggil diri saya dengan ibu supaya ada kedekatan emosional antara guru dan siswa sebagai orang tua di sekolah seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, memang kalau untuk anak didik kita sebaiknya tidak dipanggil teman-teman ya, karena mungkin jauh juga jaraknya. Kalau untuk mahasiswa mungkin iya ya, kalau saya manggil mereka teman-teman iya ya, karena saya ingin merasa muda sebetulnya gitu ya, karena manggil teman-teman. Tapi kalau dengan peserta didik saya tidak pas ya kalau memanggil teman-teman ya. Kalau sekarang Solihah ya panggil teman-teman nggak apa-apa gitu ya. Laila dengan Ineke teman-teman ya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini dengan mahasiswa begitu ya. Tapi kalau dengan siswa SMP apalagi ya misalnya SMP SMA rasanya tidak pas kalau memanggil teman-teman ya. Oke. Jadi itu silakan saja, itu kebiasaan penyebutan diri, apakah memanggil nama atau menyebutkan ibu bapak atau misalnya tadi saya, ya itu tidak ada masalah ya. Silahkan saja, itu bergantung kebiasaan masing-masing. Oke ya, masih ada yang mau memberi masukan? Sudah Pak, sudah. Aman Pak. Ya silakan. Bagus. Paling ini Pak, saya mau menginformasikan kepada rekan-rekan yang akan tampil setelah Ibu Lailatul Solihah bahwa nanti untuk stopwatch dan record sudah bisa di-record masing-masing. Nah, untuk Bu Hujah dan Bu Lailatul Solihah mungkin tadi bisa minta ke Bu Mayang boleh men-stop recordnya, nanti dikirimkan ke Bu Hujah dan Bu Lailatul Solihah. Adapun nanti dari mulai sekarang nih ketiga nih kalau nggak salah Bu Ineke ya. Nanti Bu Ineke bisa merecord sendiri di situ dengan cara yang sudah di-share sama Bu Ade, karena tadi Bu Ade sudah masuk kemudian di-setting sama Bu Ade semua. Jadi sekarang setiap orang bisa merecord pada saat penampilannya. Kemudian berikut juga dengan stopwatch-nya ya, waktunya. Jadi bisa melihat sendiri ya untuk durasi penampilannya dengan stopwatch-nya masing-masing. Itu saja, paling yang repot tuh yang bingung saya. Siapa yang record saya nanti? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ya harus saling support ya. Saling bantu, silakan. Nanti yang bantu siapa namanya? Mungkin ini gitu ya. Atau mungkin Anwar ya, atau mungkin yang lain, sehingga semuanya bisa saling support gitu ya. Baik, saya kira itu ya Bu Solihah, saya kira sudah cukup baik. Nanti mungkin kita lihat penampilan secara utuh dan nyata di kelasnya masing-masing Ya, Pak. ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik, nanti kalau luring itu ya tadi ya persiapannya mesti lebih dari sekarang tuh, pengambilan gambar segala macamnya itu ya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi dong buat Bu Solihah. Baik, berikutnya